Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan mempelajari akhlak. Nah, sebelum belajar kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian coba buka buku pelajaran akhlaknya. Dibuka halaman 14. Kita akan mempelajari tentang optimis. Nah, pasti kalian pernah mendengar kata optimis. Nah, optimis artinya sikap orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Optimis termasuk akhlak yang terpuji yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang memiliki sikap optimis selalu bersemangat dalam hidupnya. Ia rajin berusaha. Dengan adanya sikap optimis dalam diri kita, akan timbul semangat belajar dan semangat bekerja. Kita akan menjadi anak yang rajin belajar dan rajin bekerja, sehingga insya Allah akan menjadi orang yang berhasil mencapai cita-cita dan berguna bagi bangsa. Ada 3 macam sifat optimis, yaitu yang pertama, optimis dalam belajar. Nah, bila kita seorang pelajar, kita harus selalu optimis dalam belajar. Seperti contohnya, ada seorang pelajar yang selalu optimis dalam mengikuti ulangan. Ia yakin jika ia sudah mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh dan tidak lupa untuk berdoa. Hasil ulangannya akan baik. Nah, sikap optimis ini patut kita contoh oleh semua murid. Kalian harus contoh ya. Dan yang kedua adalah optimis dalam bekerja. Nah, dalam hidup kita membutuhkan makan dan minum. Salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan bekerja. Nah, dengan bekerja sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita harus optimis dengan hasil yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam bekerja dan mendapatkan rizki yang halal lagi baik. Dan yang ketiga adalah optimis dalam beribadah. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah sholat atau ibadah puasa, kita harus optimis bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah hendaknya kita laksanakan dengan baik dan benar sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, mulai sekarang kalau lagi ibadah harus khusyuk. Misalnya lagi sholat, tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol, tidak boleh lirik-lirik, ya. Dan apabila kita sedang beribadah puasa, kita tidak boleh diam-diam minum di tempat yang tidak terlihat. Nah, sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Jadi kalian harus khusyuk ya, harus laksanakan dengan baik dan benar sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, apa sih keuntungannya dari optimis? Banyak keuntungan yang diperoleh apabila kita memiliki sifat optimis. Nah, keuntungannya antara lain yang pertama, merasa tenang dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua, merasa yakin akan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, tidak bergantung pada bantuan orang lain. Yang keempat,
selalu siap dalam menghadapi segala hal termasuk pekerjaan. Yang kelima, apabila memperoleh keberhasilan, kita merasa bersyukur dan terus bersemangat untuk bekerja agar hasil yang kita peroleh lebih baik. Dan yang keenam adalah apabila mengalami kegagalan, kita bersabar, kita tidak pernah putus asa dan tetap optimis. Sikap orang optimis menjadikan kegagalan itu sebagai pengalaman yang berharga. Ia akan mencari sebab-sebab kegagalan untuk diperbaiki agar kegagalan tersebut tidak terulang kembali. Nah, itu adalah pembelajaran tentang optimis. Sekarang kita akan lanjut tentang berani atau percaya diri atau syaja'ah. Ada di halaman 15. Nah, apa itu syaja'ah? Syaja'ah adalah termasuk sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Sajah artinya berani mengatakan kebenaran atau berani berkata yang benar adalah hak dan yang salah adalah batil. Walaupun nantinya kita akan menghadapi resiko yang berat. Nah, sebagai contohnya, pada saat kita ulangan, kita melihat teman yang sedang menyontek. Lalu kita sampaikan hal tersebut kepada yang bersangkutan agar perbuatannya tersebut tidak diulangi kembali. Karena apa? Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan buruk yang akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Nah, setelah diingatkan, ternyata teman tersebut memusuhi kita. Nah, tetapi kita tegar karena hal tersebut merupakan sikap menegakkan kebenaran. Jadi mengerti contohnya? Jadi misalnya ada teman kamu sedang menyontek, lalu kamu memberitahu kalau itu perbuatan buruk, bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan diri sendiri. Nah, tetapi setelah diingatkan, teman kita itu malah memusuhi kita. Nah, nggak apa-apa karena sikap kita itu benar, ya. Itu sikap menegakkan kebenaran, ya. Tidak boleh takut. Masih banyak teman yang lain, ya, kalau dia memusuhi kalian. Syaja'ah ada dua macam. Yang pertama ada syaja'ah harbiyah atau berani menegakkan kebenaran di medan peperangan dengan tujuan untuk menegakkan yang hak atau yang benar. Contohnya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerangi kaum kafir Quraisy yang memusuhi dan merintangi penyebaran ajaran tauhid seperti Ali bin Abu Thalib, Hamzah, Utsman, Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya, bahu-membahu untuk menegakkan kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua ada syaja'ah nafsiyah atau keberanian melawan hawa nafsu. Contohnya, selama bulan Ramadan kita menjalankan ibadah puasa dengan menahan lapar dan menahan haus, serta segala nafsu yang dapat mengurangi nilai bahkan bisa membatalkan ibadah puasa kita. Jadi itu ada dua macam syaja'ah. Allah mengingatkan kaum muslimin agar bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri kita bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, kemudian dalam ayat lain Allah juga mengingatkan agar kaum muslimin senantiasa menegakkan kebenaran dan tidak boleh bersekongkol atau menyembunyikan kebohongan, kebatilan, dan sifat-sifat tercela lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kalian campur adukan yang hak atau benar dengan yang batil atau salah. Dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu, sedang kalian mengetahuinya." Nah, oleh karena itulah setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dimanapun kalian berada. Kita sebagai seorang muslim yang hidup di Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan berpenduduk majemuk atau berbeda-beda, perlu cara-cara yang dapat diterima oleh semua golongan. Nah, kebalikan dari sifat berani atau percaya diri adalah takut atau tidak percaya diri. Baiklah, sekian dari Yanda. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.